Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama aku Sinur Rohim dengan NIM 67202229 mata kuliah PBOE. Di sini langsung aja terkait tugas 4. Sudah masuk ke NetBeans terkait tugas 4 yaitu membuat menu perpustakaan sederhana. Di sini aku akan jelasin singkat terkait menu yang aku telah buat atau logika singkat yang telah saya buat juga. Pertama-tama di sini aku buat 6 kelas, yaitu ada kelas tugas 4 buat mainnya nanti, terus ada buku Java, buku fiksi, buku non-fiksi, anggota, terus ada perpustakaan Java yang nantinya untuk memanage buku-buku juga anggota. Mungkin aku akan jelasin dari buku Java dulu sebelum ke mainnya nanti. Di sini seperti biasa menggunakan package tugas 4 sesuai dengan package teman-teman. Ada atribut kelasnya namanya buku, atributnya ada string buat teks, terus int buat angka, double itu buat denda per harinya, ada judul, pengarang, tahun terbit, stok, terus denda per hari. Terus ada konstruktor juga buat objek baru. Di sini menggunakan public karena biar bisa diakses semua di kelas buku. Ada dis judul buat judul, ada dis pengarang buat pengarang, ada dis tahun terbit buat tahun terbit, terus dis stok buat stoknya, terus dis denda per hari buat denda per harinya. Di sini aku juga menggunakan getter setter buat mengambil data dan juga memberi nilai buat atribut buku. Di sini menggunakan non-void ya teman-teman, karena kan untuk mengembalikan nilai jadi menggunakan return juga. Di sini tanpa menggunakan void jadi nggak ada returnnya. Seperti yang sudah jelaskan, di sini juga sama. Jadi yang ada returnnya itu buat non-void. Nah, ini juga buat void jadi nggak ada returnnya. Ini buat sampai di sini. Set denda juga tanpa menggunakan return. Terus ada metodenya juga untuk nampilin informasi buku. Ada tampilan informasi buat nampilan atribut bukunya. Jadi atributnya itu ada judul, pengarang seperti di atas, tahun terbit, stok, terus denda per harinya nanti ada ke format rupiah, nggak biasa atau nilai biasa. Kita lanjut ke buku fiksi Java. Seperti tadi udah aku jelasin, ada kelas namanya buku fiksi menggunakan extends juga. Atributnya tambahan buat nyimpen genre, karena kan aku juga baca terkait buku fiksi itu harus ada tambahan genrenya. Ada genrenya, ada konstruktor juga untuk inisiasi buku fiksi. Public itu untuk tadi untuk buku fiksi juga, karena public itu buat mengakses buku fiksi Javanya sesuai dengan kelasnya ini agar bisa diakses semua. Ada string judul, string pengarang, int tahun terbit buat int stok, double denda per hari untuk, dan yang terakhir ada tambahan string untuk genre. Terus ada super kelas juga di sini untuk manggil konstruktor dari super kelas agar buku itu bisa diinisiasikan. Super kelas itu di genre juga untuk konstruktornya juga untuk inisiasi genrenya. Di sini aku juga menggunakan getter dan setter. Di sini kan ada public juga seperti atas sudah aku jelasin agar bisa diakses kelas untuk semua kelas. Di sini karena menggunakan non-void jadi kita pakai return. Terus yang kedua pakai void jadi kita nggak pakai return, kan tidak mengembalikan nilai. Yang return itu untuk mengembalikan nilai. Terus di sini aku untuk ada tambahan add override itu buat nampilin informasi. Jadi tanpa override itu super class atau subclassnya tuh nggak akan kembali kepanggil, akan mengalami komplikasi atau error. Jadi aku agar lebih mudah menggunakan add override buat nampilinnya terkait informasi juga genrenya. Saya tambahin tadi public juga untuk nampilin informasi, terus superclass untuk manggil metode tampilan dari superclass untuk informasi bukunya. Terus ada tambahan dari genre tadi nanti akan ketambah ketika kita memilih buku fiksi itu, maka ada pilihan itu genre, misal genre romansa, novel, humor, atau misteri atau horror. Kita lanjut ke 3
kelas, yaitu buku non-fiksi. Di sini ada kelas namanya buku non-fiksi, extends buku, jadi dari warisan buku ini juga. Terus ada atribut juga tambahan, yaitu topik ya. Tadi kan kalau di buku fiksi itu ada genre, kalau di buku non-fiksi itu ada topik. Jadi ada atributnya namanya topik. Terus menggunakan string juga karena kan berupa teks. Ada konstruktor inisiasi buku non-fiksi seperti string judul, string pengarang, int terbit, int stok, double, denda per hari dan tambahan yang terakhir itu string topik. Di sini menggunakan superclass juga. Di sini gunanya untuk manggil konstruktor dari superclass buku untuk diinisiasikan. Di topik ini untuk inisiasi juga terkait topik buku non-fiksi. Aku juga menggunakan getter and setter buat atributnya topik. Di sini seperti yang aku udah bilang, karena menggunakan return itu untuk mengembalikan nilai, jadi dia non void. Terus di sini menggunakan void karena nggak pakai return, jadi nggak mengembalikan nilai topik itu sendiri. Terus aku juga sama yang halnya di buku fiksi menggunakan override. Jadi tanpa override tuh dia tuh nggak kepanggil atau mengalami error override ini. Jadi aku menggunakan override buat agar superclass dan subclassnya itu bisa nampilin atau kepanggil ke metodenya itu. Sama seperti tadi ya teman-teman, menggunakan void tampilan info agar bisa diakses di kelasnya. Terus ada superclass buat nampilin info bukunya plus topiknya yang udah ditambahin. Nah, jadi ketika kita memilih buku non-fiksi itu ada tambahan topiknya apa, misal topik terkait politik atau terkait berita-berita yang panas dan lain-lain, terserah teman-teman. Kita lanjut ke 4 kelas, yaitu anggota Java. Di sini aku nambahin Java until array list buat array-nya, terus Java until list buat list bukunya. Seperti ini tuh list-listannya agar lebih rapi terus mudah buat dipahami lah buat aku. Terus ada kelas anggota, ada namanya kelas 1 yaitu anggota. Ada atribut juga untuk informasi anggota, ada string nama, string nomor anggota. Jadi terus ada list buku untuk buku yang dipinjam, terus ada private double untuk denda yang harus dibayar anggota. Terus ada konstruktor inisiasinya nama, terus nomor anggota, terus buat buku yang dipinjam atau array listnya, buku list-listannya. Terus denda sama dengan 0 karena tuh kita kan belum nginputin apapun, jadi denda awalnya yaitu 0 teman-teman. Nah, ini untuk getter setter buat anggota untuk mendapatkan nama juga memberi nilai. Ini juga ada nomor seperti tadi return, karena ada return itu mengembalikan nilai jadi non void. Terus ada public void, jadi nggak pakai return, dia tanpa mengembalikan nilai. Seperti tadi yang udah aku jelasin, ini sama aja. Ada get buku untuk mengambil data buku, terus send buat memberi nilai buku yang dipinjam, list buku. Ada denda juga sama sampai terakhir yaitu pakai void tanpa return. Terus ada metodnya public void ini tuh buat pinjam buku, ketika menambahkan buku ke daftar buku yang dipinjam oleh anggota itu atau yang udah kita inputin, semisal nama aku lah atau bagaimana, atau terserah teman-teman namanya. Terus ada buku dipinjam akan ditambahkan ke dalam list buku yang akan dipinjam, gunanya itu buat add buku itu. Terus yang kedua ada public void kembalikan buku, gunanya untuk penghapus buku dari daftar yang dipinjam anggota. Terus ini juga remove buat menghapus tadi buku list yang dipinjam itu akan kehapus. Terus ada metode untuk bayar denda yaitu public void bayar denda
sama halnya menggunakan double jumlah. Terus aku menggunakan if juga dan throw, gunanya tuh mengecek jumlah jika jumlah yang dibayarkan lebih besar dari denda yang harus dibayar, maka dia itu akan melempar ke throw new-nya, yaitu jumlah pembayaran melebihi denda yang harus dibayar. Dia tuh melebihi lah, istilahnya kayak melebihkan pembayaran gitu teman-teman, gampangnya begitu. Terus ada denda min sama dengan jumlah, itu gunanya untuk mengurangi denda jumlah yang dibayarkan. Jadi harus membayar denda sesuai yang kita inputkan. Semisal 2000 ya harus bayar denda ya 2000, itu tergantung hari juga ya teman-teman. Terus kita ke selanjutnya, ke yang kelima, yaitu untuk perpustakaan. Habis ini combine kita akan juga sambil ngeran sambil ngejelasin. Di sini sama seperti tadi, anggota menggunakan until array list buat arraynya, terus until list buat list bukunya. Public class, kelasnya yang mana perpustakaan, terus ada list buku dan anggota yang disimpan di perpustakaan. Jadi anggota sama buku tuh disimpan tuh ke perpustakaan Java ini, ke kelas Java ini. Ada daftar buku, daftar anggota, ada konstruktor juga buat inisiasi daftar buku dan anggota ini. Daftar buku, daftar anggota, listnya tuh sesuai dengan anggota atau bukunya. Ada metode juga. Di sini juga metode tambah buku. Jadi buku tadi buat menambahin buku itu ke perpus. Jadi kayak teman-teman tuh nyimpan buku ke perpustakaan. Kalau offline ya teman-teman, logikanya offline itu kita akan kesana buat nambah buku. Kita juga buat nambah anggota juga, karena kan kita juga untuk peminjaman gak bisa asal-asalan kalau kita serahkan. Jadi kita buat nambah anggota, daftar anggota, nama, nanti ada nomor juga, nambah sesuai. Terus sudah jadi, dia tuh meminjam, anggota itu meminjam. Jadi ada metode juga untuk mencari buku sesuai dengan judulnya. Semisal judulnya apa ya, filosofi teras nih teman-teman, terus ketemu, dia akan return dia akan true, dia akan menemukan buku. Jika tidak, dia akan nggak ketemu atau dia akan belum ditambahkan buku itu. Terus ada for if, ini gunanya untuk buku, daftar buku ini untuk mencari dalam list buku. Jika ketemu, buku akan dikembalikan atau ketemu. Terus if, jika buku judul equals null cache, judul dia akan mengabaikan cache untuk mengabaikan judul. Untuk membandingkan judul dan nama anggota juga. Nama anggota di bawah teman-teman, sorry. Nama anggota sendiri, judul itu sendiri. Return null, balik ke null. Jika buku itu tidak ditemukan, dia akan mengembalikan null index null untuk balik, karena kan nggak ditemukan zong gitu. Terus ada metode untuk anggota, cari anggota sesuai dengan nomor anggotanya. Sama halnya di atas menggunakan for if, anggota-anggota, terus mencari dalam list anggota. Jika ketemu, anggota itu dikembalikan atau sesuai dengan nomor anggotanya ya teman-teman. Jika tidak, dia akan balikin nol karena kan nggak ketemu nomornya ya, dia akan return nol. Terus ada metode untuk meminjam buku, menggunakan public juga karena bisa diakses kelas itu. Ada throws buat exception juga, gunanya buat jika stok buku kurang dari atau sama dengan 0, buku itu berarti habis, dia akan melempar ke exception-nya. Jika buku itu stok buku kurang dari sama dengan 0, dia akan kelempar ke exception. Dia akan menerima message throw new atau pengecualian baru untuk bahwa stok buku itu habis. Terus buku set stock, get stock ini min 1 buat ngurangin stok buku sebesar 1 setelah dipinjam. Jadi misal ada 2 buku nih, kita pinjam 1, dia akan otomatis
mengurang 1 setelah dipinjam tadi. Begitu. Anggota pinjam buku gunanya untuk anggota pinjam buku menambah buku, daftar buku, terus ke daftar buku yang dipinjam oleh anggota itu. Maka saat berhasil itu akan muncul pesan buku judulnya apa, misalnya filosofi teras berhasil dipinjam oleh anggotanya, misal aku ya Husen, berarti buku filosofi teras berhasil dipinjam oleh Husen. Itu logikanya teman-teman. Terus untuk mengembalikan buku menggunakan public juga agar bisa diakses kelas itu, kembalikan buku, terus ada buku, anggota, dan hari terlambat atau dendanya ya teman-teman. Jadi semisal kita terlambat membayar, dia akan menambah denda. Dia akan kelempar ke exception juga, pengecualian, gunanya untuk memeriksa apakah benar-benar anggota itu benar meminjam buku itu sesuai dengan namanya, dengan nomornya juga lah. Itu buat if juga buat jika anggota itu meminjam buku yang dipinjam kontes, kecuali pengecualian untuk buku itu. Jadi dia akan melempar ke exception buku itu tidak sedang dipinjam oleh anggota ini. Nanti kita praktekkan juga ya teman-teman. Dia akan kelempar bahwa buku tidak sedang dipinjam oleh anggota ini. Terus buku set stok, get stok, terus mengembalikan buku untuk menambah stok buku kembali. Terus anggota kembalikan buku buat menghapus buku dari list buku yang sudah dipinjam oleh anggota atau nomor anggota yang sesuai kita inputin tadi. Terus ada double denda sama dengan hari terlambat dikali buku get denda per hari buat menghitung denda jika ada terlambat saat pengembalian buku tersebut. Terus anggota set denda, anggota get denda plus denda untuk menambah denda pada anggota. Jika hari semisal nih kamu jam hari Senin, kamu balikin Jumat, ya yang harusnya kan dikembalikan ke Senin. Dia meminjam di hari Minggu, terus harusnya kan Senin harus dikembalikan. Semisal denda per hari itu 2000, tinggal dikalikan aja 2 kali 5, dia akan kena denda 10.000 sesuai dengan denda yang harus dibayar. Terus ada nambilin pesan pengembalian juga jumlah denda yang harus dibayar, ada buku judulnya apa, titik dikembalikan oleh anggota, dendanya berapa, dia akan ke format rupiah. Terus yang terakhir ada metode mendapatkan daftar list buku. Jadi sesuai yang udah ditambahin buku dari menu 1 tadi, dia akan melihat semua daftar buku yang sudah ditambahkan. Langsung saja ke intinya, yaitu ke main class atau tugas 4 jawabannya. Nah di sini langsung aja seperti scanner kan buat inputan, seperti halnya kemarin tugas bank tadi. Ada until list buat list buku itu yang udah aku jelasin tadi. Di anggota juga tadi ada kelasnya namanya tugas 4. Terus ada private static seperti biasa scanner buat input dari user. Private static perpustakaan itu diambil instansi dari perpustakaan untuk digunakan dari seluruh programnya. Terus ada public static PSPM juga boleh running through jika flagnya atau loop dia benar, dia akan terus looping lah. Terus aku juga menggunakan bell juga untuk loopingnya juga sampai program itu berhenti. Terus menunya ada menu perpustakaan, tambah buku, tambah anggota, pinjam buku, kembalikan buku, nampilin semua buku. Pertama ada keluar. Terus ada pilihan untuk 1 sampai 6. Aku juga menggunakan try and catch. Yang ada pilihan buat membaca inputan user, switchnya ada cache 1 buat nambah buku untuk di perpustakaan, terus nambah anggota. Terus cache 2 ada tambah anggota juga buat di perpustakaan. Yang tadi ya teman-teman, yang ini untuk menambahkan list buku sama anggota. Terus ini juga yang dibahas juga, anggota sama buku tadi. Ada pinjam buku, ini diambil juga dari perpustakaan tadi. Terus kembalikan buku, ada denda juga yang harus masalah keterlambatan juga di perpustakaan. Terus
Case 5 ada nampilin buku tadi buat superclass. Yang keenam ada jika program itu salah dia akan berhenti, atau defaultnya dia pilihan tuh nggak valid. Nah di sini case-nya ada dua ya teman-teman, buat number sama buat yang umum biasa terjadi. Atau yang number ini jika kan ada inputan 1 sampai 6, jika dia milih 7 tuh dia akan nggak mau masuk ke menu 1 sampai 6, dia akan ada tampilan message input tidak valid, masukkan angka. Terus yang kedua itu ada exception umum seperti case-nya, dia akan melempar ketika kita menulis teks. Langsung aja kita coba buat running. Nah ini kita coba untuk case-nya ya teman-teman. Nah ini ada menunya udah sesuai teman-teman, misal 17. Wah, pilihan tidak valid. Dah, dia akan kelempar nih exception-nya. Misal teksnya DJ kan. Nah, input gak valid, masukkan angka. Karena kan yang harus diberikan angka juga. Ada scanner close buat berhenti inputan. Di sini kita lanjut ke pivot static void untuk nambah buku. Untuk kelas private. Nambah buku di sini ada judul menggunakan string juga, pengharang menggunakan string, tahun terbit menggunakan entitas tahun terbit. Terus ada pemilihan tadi ada buku fiksi sama non fiksi. Itu maksudnya string karena kan angka, ada denda juga untuk per harinya juga. Kita jelasin yang ini baru kita run programnya. Ini sama aku running programnya ya teman-teman. Semisal nih nambah buku, judulnya apa ya teman-teman? Bumi manusia. Nah pengarangnya siapa ya? Ya. Tahun terbit mungkin kita estimasi 1980 lah. Terus jenisnya nih apa teman-teman, fiksi atau non fiksi? Nah bedanya fiksi sama non fiksi itu, fiksi itu ibaratnya tuh kayak novel-novel, terus non fiksi itu ilmiah, kayak gimana ya, buku santai gitulah kalau aku jelasin. Kita pilih yang fiksi nih. Untuk denda per hari berapa ya teman-teman? Semisal 2000 ya. Nah dia masuk genre apa nih? Bumi manusia kan berarti masuk ke novel. Oke. Nah buku berhasil ditambahkan. Nah, kita jelasin buat yang ini, if else juga. If jenis sama-sama dengan 1, karena kan buku itu menambahinya 1, dia akan jenis yang 1. Terus ada tambahan untuk genre tadi buat yang buku fiksi, ada scanner inputan tadi udah ini sama. Terus else nya juga buat buku yang non fiksi. Nah kan tadi ada pilihan nih, fiksi atau non fiksi. Jika non fiksi dia tuh ke bukan genre, ke topik. Nah loginya gitu. Nah terus ada shout juga, di buku itu berhasil ditambahin. Nah mungkin kita tambahin satu lagi dengan yang non fiksi. Judulnya apa ya? Seni bodoh amat. Pengarangnya Mark Manson. Tahun terbitnya berapa ya teman? Misal 2018 lah. Nah, dia kan non fiksi berarti ya. Nah denda per harinya kita buat 3000 lah, beda yang tadi. Terus topik ya kan, dia kan ke topik karena kan buat non fiksi, topiknya semisal sini tambahin nih, udah ada dua buku nih, satu fiksi dan non fiksi ya. Kita lanjut ke private tambah buku, tambah anggota. Ini ada shout nama untuk ambil inputan data buat anggota baru, ada nama, nomor anggota. Terus shout jika anggota itu berhasil udah ditambahin. Nah, coba desain gitu aja. Nomor
nomor anggota NIM aku ya 67/2022/269. Anggota berhasil ditambahin. Nah, ini kita udah sampai sini. Mungkin kita juga nambahin lagi ya. Tambah satu lagi lah. Namanya siapa ya? Rio. Nomor anggotanya 123 aja lah, yang gampang. Nah, anggota berhasil ditambahin. Nah, semisal nih kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu untuk peminjaman buku nih. Ada terus buat exceptionnya untuk pengecualian dia akan kelempar ke sini jika buku itu gak ditemukan. Kita coba ya teman-teman. Itu ada yang kita inputin tuh ada judul buku sama nomor anggota. Terus buku-buku perpustakaan titik cari buku ini buat untuk mencari buku sesuai dengan judulnya. Terus anggota-anggota ini buat mencari anggota sesuai dengan nomornya. If else juga, if buku perintah sama dengan 0 kan, karena kan dimulai dari belum ada inputannya, jadi itu 0. Anggota juga belum ada. Perpustakaan pinjam buku anggota buat jika buku anggota ditemukan, itu dia bisa meminjam, jika tidak itu buku atau anggota tidak ditemukan. Kita coba ya teman-teman. Pinjam buku, misal bukunya ngawur ya, karena kan ada dua buku tadi, Bumi Manusia sama Seni Budaman, semisal Filosofi Teras. Anggotanya semisal kita pakai punya aku. Wah, nomor buku atau anggota tidak ditemukan karena kan belum kita tambahin. Misalnya yang benar, tapi jam buku nih namanya kok nambah anggota sih, sorry teman-teman. Kita ke pinjam buku ketiga, sorry. Judul bukunya apa nih? Bumi Manusia. Nomor anggotanya NIMku ya 69. Buku Bumi Manusia berhasil dipinjam oleh Husen. Saya dengar pesannya bahwa buku Bumi Manusia itu berhasil sesuai dengan ini ya teman-teman. Mana ya? Di perpustakaan tadi ya. Dalam meminjam buku nih berhasil dipinjam oleh nama anggota aku tadi, Husen. Jadi semua itu intens ke perpustakaan. Semisal kita pinjam buku lagi nih, Bumi Manusia. Nomor anggotanya pakai yang Rio tadi ya, apa ya passwordnya? 1234. Terjadi kesalahan, stok buku habis karena kan stok buku di sini tuh satu-satu semua ya teman-teman. Jadi dia nggak kebagian karena udah dipinjam oleh Husen, oleh aku sendiri. Oke, aman. Terus kita lanjut ke kembalikan buku. Semisal nih, aku juga menggambar private juga, throw exception buat ngelempar. Ada judul buku, terus nomor anggota, ada jumlah hari terlambat dia, semisal dia nggak sesuai tenggangnya. Dengan ente juga ini untuk mencari buku, untuk mencari anggota. If else juga buat proses pengembalian buku, juga hitung denda. Terus else-nya juga buat bahwa buku atau anggota ditemukan tidak sesuai dengan inputan. Kita coba kembalikan buku ya teman-teman. Kita ketikkan 4. Judul bukunya apa nih? Semisal nggak sesuai yang kita pinjam, Seni Bodo Amat. Nomor anggotanya 67/2022/269. Jumlah hari terlambat semisal berapa ya teman-teman? 5 hari lah. Terjadi kesalahan, buku tidak sedang dipinjam oleh anggota ini karena kan kita belum pinjam. Nah, ada exception nih. Terjadi kesalahan. Nah, ini tuh dari sini ya teman-teman.
Nah, ini dari kembalikan buku. Karena kan kita belum meminjam buku Seni Bodo Amat. Misal kita pinjam ya teman-teman. Kita pinjam lagi kita pinjam buku. Judul bukunya apa? Seni Bodo Amat. Nomor anggotanya punya Rio aja. 1, 3, 4. Buku Seni Bodo Amat berhasil dipinjam oleh Rio. Wah, ya. Terus kita coba pengembalian ya. Pengembalian buku nih. 4. Terus judul bukunya Seni Bodo Amat. Nomor anggotanya 1, 2, 3, 4 yang sesuai dengan pinjam tadi. Jumlah hari terlambat semisal berapa ya teman-teman? 5 hari lah. Nah, dendanya 15.000 karena kan kita udah tentuin denda dari awal tadi kan 3.000. Tinggal kaliin aja 3 kali 5 yaitu 15.000. Buku Seni Bodo Amat berhasil dikembalikan oleh Rio. Nah, ini. Nah, berhasil dikembalikan oleh titik-titik sama juga dendanya 15.000. Misal kita juga balikin punyanya Husen. Judul bukunya Bumi Manusia. 67/2022/269. Jumlah hari terlambat 7 hari lah semisal. Kan denda awal tadi 2.000 ya teman-teman. Nah, tinggal 2 kali 7 aja. 14.000. Nah, terus kita di penghujung program yaitu tampilin semua bukunya. Di sini bukan list karena kan tadi aku juga manggil buat list buku buat daftar buku dari perpustakaan buat manggil metode buat nampilin informasi semua buku yang udah kita tambahin. Ini dia. Kita coba. Nah, ini teman-teman. Nah, coba aku. Nah, judul Bumi Manusia, pengarang Pramoedya, tahun terbit, stok. Nah, ini untuk buku yang fiksi. Terus ini buku yang non fiksi ada Seni Bodo Amat. Karena kan kita cuma nambahin 2. Bisa sih kita nambahin banyak karena kan cuma jelasin, jadi aku ambil sedikit aja, mempersingkat waktu juga. Nah, ini ada 2 buku yang teman-teman, ada buku fiksi sama non fiksi akan muncul. Oke, mungkin langsung kita keluar aja. Nah, terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata dan menjelaskan, mohon dimaafkan. Terus mungkin ini logika singkat dari aku buat menu perpustakaan sederhana. See you.